Saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pendekatan Islam, studi Islam normatif. Dan saya sudah sampaikan 2, 3, 4 artikel untuk bisa saudara pelajari. Sekarang saatnya saudara-saudara mengatakan, menyampaikan, menanyakan, atau apa saja berkaitan dengan apa yang sudah saudara pahami dan yang sudah saudara baca. Saya persilakan, yang mau ngomong langsung di-unmute. Silakan. Biar waktunya udah habis, ayo silakan. Saya mau tanya Ustaz. Silakan, Heri. Tapi masih adzan di sini Ustaz. Enggak apa-apa, azan kan di tempat jauh. Heri Irawan, Pak. Ya, silakan Heri. Langsung saja ke pertanyaannya ya, Pak ya. Ya. Ini pertama kebingungan saya dogmatis di sini versi agama siapa gitu loh. Karena dalam kalau kita berbicara dogmatis yang dikatakan filsafat-filsafat itu, dogmatis di filsafat itu menjadikan manusia teralienasi. Artinya seperti ini. Kenapa kamu nggak lulus? Lagian udah takdir ini Pak, nggak apa-apa. Lagian udah ditulis di Lauhil Mahfuz kapan saya lulus. Kan gitu kan, itu dogmatis tuh. Didengar nggak Pak? Ya, dengar. Dan saya paham apa maksudnya. Lanjut aja, lanjut. Nah, sikap semacam itu kan dikritik oleh Marx. Ini kalau kita norma siapa? Dogmatisnya versi agama siapa? Kalau Islam jelas nggak masuk ya. Karena Islam menganjurkan ini ja'ilum fil ardi khalifah, pastabikul khairat dan lain sebagainya. Kita harus menjadi subjek. Kan? Saya rasa untuk dogmatis di sini versinya bukan versi Islam. Karena Islam mengajarkan kita itu. Kalau dogmatis dicontohkan kita harus percaya hanya kepada takdir. Itu saja. Kemudian yang kedua, Pak, saya kebingungan dari beberapa gugus teori yang diberikan oleh para filsuf ini. Dogmatis mungkin lawannya positivistik ya. Terus kemudian temannya positivistik itu seperti yang dikatakan oleh sampean tadi, seperti deontologi, teleologis, determinis, dan saintifis. Itu kalau kita kaji, dua ada sama-sama mempunyai kelemahan. Dogmatis kelemahannya tadi menjadikan manusia teralienasi, sedangkan positivistik dan kawan-kawannya kelemahannya ada pada rasionalnya, akalnya. Karena positivistik itu lalu dualisme, memandang dunia dualisme. Artinya kalau ada hitam, ada putih. Kalau ada siang, ada malam. Dan itu alur berpikirnya positivistik atau kita sebut deontologi, teleologi, determinis dan saintifisme tadi. Pada dasarnya nggak semua dualisme, terkadang siang disebut siang dan malam. Lalu bagaimana waktu pagi? Ada hitam, ada putih. Lalu bagaimana dengan abu-abu? Dan ini yang tidak masuk pada kajian positivistik tadi. Atau kita sebut determinis, apalah teman-temannya itu. Jadi dua gugus teori yang saling bertengkar itu sama-sama mempunyai kelemahan. Dan sekarang saya pengen mencari teori yang menengah-nengahi dari dua gugus teori tadi yang saling berbenturan itu loh Pak. Teori apa kira-kira yang pas? Satu sisi dia tidak mengabaikan, tidak terlalu berpegang teguh pada dualisme, satu sisi dia tidak terlalu berpegang teguh yang namanya takdir. Teori apa gitu loh. Itu pertanyaan kedua.
pertanyaan ketiga, saya sedikit kebingungan kenapa aliran utilitarianisme Jeremy Bentham ini ada pada normatif gitu loh. Maksudnya itu dari mana? Ngerti nggak, Pak? Nah, yang ini enggak ngerti aku. Gugus teori normatif ini katanya ada 3 pendekatan. Utilitarianisme, kemudian deontologi liberal, apa lagi satunya itu? Nah, ini jalur masuknya kenapa kok bisa normatif? Lewat jalur mana? Filsafat. Dari Jeremy Bentham utilitarianisme. Ya filsafat, itu kan filsafat. Enggih kok bisa normatif gitu loh. Kalau saya kritiki Jeremy Bentham ini dalam utilitarianisme ada kesalahpahaman kan? Bahwasanya adan, Pak. Lanjut aja. Nggih. Dalam utilitarianisme kan yang diukur adalah jumlah kebahagiaan. Kebahagiaan. Terkadang kalau saya contohkan, mohon maaf nih ya, babi yang sedang makan enak itu lebih bahagia ketimbang siapa itu filsuf yang mati berdarah? Aristoteles. Ya Aristoteles. Kalau ukurannya kebahagiaan. Kan John Stuart Mill kan kebahagiaan yang diukur. Bisa saja babi yang makannya lagi senang-senang makan, dia lebih bahagia ketimbang Aristoteles yang dihukum mati. Berarti lebih bermoral babi. Kalau ukurannya kebahagiaan. Nah, norma di sini masuk lewat mana kalau kita kaitkan ke utilitarianisme gitu loh. Filsafat. Oke. Kalau sampai mau nanya masuknya lewat mana, filsafat. Filsafat itu termasuk bagian dari normatif. Oke. Udah, jangan terlalu banyak. Ntar aku bingung untuk menjelaskan. Karena aku juga enggak nulis ini. Coba yang pertama diulang lagi tadi apa? Masalah itu loh. Deontologi, normatif, dogmatis versus positivistik dan teman-temannya. Ya. Apa masalahnya? Saya mencari dari dua teori yang bertentangan. Saya mencari tengah-tengah yang mutawasid lah. Kira-kira apa? Karena dari 2 teori tadi, dogmatis, positivistik, itu sama-sama lemah saya rasa. Yang terlalu dogmatis, terlalu menjadikan manusia teralienasi, positivistik yang menjadikan manusia hanya berpikir dualisme, siang dan malam, putih dan hitam, padahal di tengah-tengah itu ada loh. Ada siang, ada pagi menjelang siang, ada sore hari, atau ada abu-abu. Dan itu yang saya maksudkan, kenapa kok bisa seperti itu loh Pak. Saya mencari teori dari kedua, dari tengah-tengah lah. Bisa dimengerti loh Pak? Bisa. Hanya begini, beberapa hal dari istilah-istilah yang saya gunakan itu, justru saya tertarik untuk kemudian mengkaji lebih dalam lagi dari apa yang ingin sampean ketahui itu. Sekarang kita bicara tentang dogma dulu. Kalau yang sampean maksudkan dogma di dalam aliran Kristen, yang kemudian yang dianggap dari berangkat melalui ajaran-ajaran teologi yang meragukan, maka saya bisa memaklumi. Karena dogma yang dianggap salah oleh mereka itu adalah dogma
dari ajaran-ajaran sesat yang terdapat di dalam Injil Kristiani. Seperti yang terdapat di dalam Matius 18:15. Saya bisa memaklumi itu. Orang-orang gereja ortodok menolak terhadap itu dan mereka berupaya keras melalui Katolik Roma untuk mengakui dogma dalam 14 konsili yang diajukan kepada Katolik Roma itu. Lalu dogma atau dogmatisme itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kepercayaan tanpa berpikir dalam artian ikut-ikutan. Dogmatisme. Jadi itu dogmatisme. Kalau kemudian dogma yang sampean maksudkan adalah itu, maka di dalam ilmu pengetahuan dan analisis ilmiah, tentu itu berbeda dengan pola-pola filsafat yang dikembangkan oleh Barat. Seperti rasionalisme dan skeptisisme. Sekalipun di dalamnya terdapat pertimbangan-pertimbangan filsafat metafisis, tetapi secara tradisional, dogma yang dianggap diperoleh melalui kepercayaan tanpa berpikir atau dengan ikut-ikutan itu sama sekali memang tidak sama dengan rasionalisme dan skeptisisme. Nah, permasalahannya sekarang adalah kalau kemudian sampean menganggap dogma yang dimasukkan sama dengan Jabariyah. Saya justru bingung itu. Bagaimana bisa dianggap dogma yang seperti tadi maksudnya dianggap sama dengan Jabariyah? Ajaran Jabariyah memang mengajarkan kepada pengikutnya untuk mengikuti ajaran dari Tuhan tanpa reserve. Karena segala kehidupan ini sudah taken for granted dari God willing. Di mana ada kehendak Tuhan, maka disitulah sesungguhnya kehidupan manusia itu hidup. Itu beda dengan konsep takdirnya Imam Asy'ari di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda-beda. Banyak orang yang menyamakan, tapi beda. Tidak seperti itu Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah. Tentu saja dogmatisme seperti yang saya katakan di depan tadi, itu tidak bisa diperlawankan dengan Qadariyah di dalam teologi Islam. Jadi begini, di dalam teologi Islam itu ada dua aliran mainstream. Ada Jabariyah yang itu theocentrism, dan ada Qadariyah yang anthropocentrism. Di dalam aliran Jabariyah, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan di dalam kehidupan manusia dan seluruh gaya alam ini berpola kemana. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sentral analisisnya adalah Tuhan. Oleh sebab itu disebut dengan theocentrism namanya. Disebut dengan theocentrism. Lawan dari situ adalah keyakinan bahwa Allah ini sudah menciptakan sunatullah yang oleh karenanya kemudian Allah sudah meletakkan takdirnya di dalam sunatullah itu. Kalau saya punya ini,
lalu saya buang begini, maka dia akan jatuh ke sana. Itu secara otomatis. Mengapa? Itu sudah ada di dalam sunatullah. Allah telah meletakkan takdirnya kepada sunatullah itu, sehingga takdir itu kalah di bawah sunatullah di dalam pola alam ini. Orang lahir kecil kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi tua, kemudian mati. Pohon mulai dari kecil, kemudian membesar, kemudian berbuah, kemudian menjadi menua, kemudian mati. Ini sunatullah. Takdir Allah tidak bersamaan dengan ketika kita melakukan sesuatu atau ditakdirkan sebelumnya, tetapi ditata di dalam sunatullah. Kalau saya tidak pernah berlatih, mungkin atau enggak aku bisa mengangkat 1 ton besi. Jawabannya tidak mungkin. Mengapa? Sunatullahnya tidak mengajarkan itu. Tetapi kalau aku berlatih, otot-ototku menjadi kuat, lalu aku ngangkat ini ke atas. Itu sangat mungkin sekali. Karena apa? Karena saya berlatih. Karena saya berlatihlah kemudian saya menjadi kuat. Karena saya tidak menjaga kesehatan. Karena itulah kemudian saya sakit. Karena jantung sudah tidak bisa berdebar lagi. Karena itulah kemudian mati. Itu namanya qadariyah. Saudara tidak usah nyari-nyari untuk mencari tengah-tengah. Sekalipun saudara tahu bahwa di dalam titik nol itu sesungguhnya bukan titik paling tengah. Karena nol itu sendiri masih bisa dibagi lagi. Ada nol, ada 1, ada -1. Nol apakah tengah-tengahnya? Tidak. Karena nol itu masih bisa dibagi lagi. 0, dan 0 minus. Nolnya nol tadi itu ada enggak? Tidak ada. Nolnya nol yang kekosongan itu tidak mungkin ada di dalam logika rasionalisme. Nah, yang nengah-nengahi itu apa? Yang nengah-nengahi itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari lebih cenderung kepada pikiran fatalistik Jabariyah. Imam Maturidi lebih cenderung kepada Qadariyah. Begitu. Mengapa kemudian diambil dua-duanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Karena tidak ada yang tengah-tengah banget. Pasti ada kecenderungan. Kalau ada orang mengatakan, wis aku tak nengah-nengahin, tidak mungkin. Pasti ada kecenderungan ke kanan atau ke kiri. Pokoknya saya adalah aliran tengah. Pasti dia tidak aliran tengah. Dia pasti ada kecenderungan ke kanan atau ke kiri. Keseimbangan yang sebenarnya seperti begini ini bukan keseimbangan namanya. Ini bukan keseimbangan. Karena pasti ada titik di mana ia tidak bisa seimbang. Jadi begitu terus. Nah, tidak bisa. Sekalipun diletakkan di tengah, mana paling tengahnya? Ini. Saudara lihat, mana paling tengahnya? Saya letakkan di sini keseimbangan, tidak seimbang. Mengapa? Karena ada titik tengah yang dia sesungguhnya tidak di tengah, tetapi dia menyeimbangkan antara satu dengan yang lain. Mengapa? Karena ada berat yang tidak sama di antara satu dengan yang lain. Ini titik tengah. Bukan titik tengah. Tetapi dia bisa seimbang. Nah, begitu. Di mana titik nolnya? Titik nol berdasarkan terhadap berat itu tidak harus berada di tengah-tengah banget begini. Tidak. Ini logika. Dan saya senang saudara sudah berupaya untuk itu. Tetapi perlu banyak kajian berdasarkan terhadap itu. Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, aliran-aliran itu tidak bisa dibandingkan dengan dogmatisme yang sampai masukkan di dalam Katolik dan Kristen itu. Itu beda, jauh-jauh. Membandingkan itu harus sama. Apa bedanya antara rambut dengan ban sepeda motor? Sampai bisa menjelaskan? Tidak bisa dibedakan. Mengapa tidak bisa dibedakan? Karena memang berbeda.
Yang bisa dibedakan itu apabila ada yang sama di antaranya, baru itu bisa dicarikan perbedaannya. Kalau tidak ada kesamaan sama sekali, itu memang berbeda, tidak perlu dicari perbedaan. Dogmatisme itu beda dengan rasionalisme. Dan oleh sebab itu maka tidak perlu dibandingkan antara dogmatisme pada satu sisi dan rasionalisme pada sisi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, utilitarianisme. Hati-hati membacanya. Utilitarianisme itu adalah kalangan utilis, yaitu mencari manfaat atau faedah, atau mencari keuntungan, atau mencari kegunaan. Itu utilitarianisme. Jeremy Bentham, John Stuart Mill yang sampean lihat barangkali di Wikipedia itu, dia memang ikut di dalam teori sistematisnya utilitarianisme, tetapi tidak sama dengan apa yang dimasukkan dengan teori-teori utilitarianisme yang memiliki keteraturan tentang moral. Kriteria penilaian moral yang dimiliki oleh utilitarianisme itu adalah nilai-nilai moral yang hendak dicapai berdasarkan kebahagiaan, yang bahagia itu didasarkan terhadap ukuran individual. Sehingga dengan demikian bisa jadi terjadi pembenaran terhadap pola perilaku kejahatan yang bisa menguntungkan sekalipun sesungguhnya itu bisa dianggap nilai-nilai tidak baik. Itu utilitarianisme. Moral conduct mereka itu berbeda dengan agama. Tetapi dia memiliki nilai. Dia memiliki moral conduct. Karena dia memiliki nilai, dia memiliki moral conduct, maka kajian filsafat utilitarianisme itu termasuk di dalam kajian normatif. Begitu. Contohnya begini, kalau di dalam bidang politik. Ada partai-partai Islam nih. Ada PKB, ada PAN, ada P3. Ketika urusan presiden, mereka bergabung. Ketika urusan gubernur, mereka berpisah. Ketika urusan bupati, mereka bermusuh. Mengapa? Karena di dalam filsafat politik Indonesia, utilitarianismenya sangat mungkin dikedepankan dibandingkan dari moral conduct yang lain. Apa sih moral conduct itu? Moral conduct itu adalah nilai-nilai keteraturan dan kesopanan di dalam perilaku yang diyakini sebagai sebuah kebaikan di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam komunitas maling, perhatikan ini, maling yang mendapatkan curian yang paling banyaklah dia yang dianggap hebat. Ini moral conduct namanya. Wah, hebat kon. Sampai bisa nyolong 1 M. Wah, gitu kan. Di antara para maling yang dianggap hebat adalah maling yang mendapatkan lebih banyak. Di antara para perampok, orang yang mengambil hak orang lain dengan lebih banyak sambil membunuh lebih banyak orang,
dia adalah orang yang paling top markoto. Nah, begitu. Sehingga dengan demikian, moral conduct komunitas itu, nilai-nilai kebaikannya itu berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Islam memiliki nilai-nilai yang berbeda. Di dalam bab tahsin wa takbih, di dalam usulul fiqh misalnya, Syekh Abu Zahrah telah menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 teori tentang at-tahsin wa takbih itu. Di dalam konsepnya Jabariyah, kebaikan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Manusia ikut-ikutan aja. Di dalam konsepnya Qadariyah, kebaikan itu adalah berbasis kepada moral conduct masing-masing komunitas. Yang oleh karenanya kemudian ada nilai-nilai keburukan tertentu yang oleh komunitas dianggap baik. Dan itu tidak boleh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu maka ada nilai yang ketiga yang masuk yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi itu tengah-tengahnya. Apa bedanya antara utilitarianisme dengan Mu'tazilah? Tidak bisa dibedakan karena itu berbeda. Apa bedanya antara kontak dengan MOS? Tidak bisa dibedakan, itu berbeda. Sesuatu yang berbeda tidak perlu dibedakan, karena dia berbeda. Yang perlu dicari perbedaannya itu apabila ada kesamaan di antara keduanya. Oleh sebab itulah maka di dalam metode muqaranatul madzahib itu dicari persamaan dan perbedaannya. Begitu. Tapi ini penjelasan sudah terlalu sangat jauh menurut saya dari pendekatan normatif yang ingin kita jelaskan di dalam 4 makalah yang sudah saya berikan kepada saudara. Kecuali tadi ada pembahasan tentang utilitarianisme yang kemudian itu lewat mana masuknya itu. Saya jawab secara sederhana, masuknya itu lewat jalur filsafat. Mengapa kajian teoritis, kajian filosofis, kajian-kajian tentang ajaran, kajian tentang nilai, kajian tentang norma, itu semua bisa dimasukkan di dalam pendekatan normatif. Mas Heri, saya sangat senang sekali cara berpikir saudara sudah melampaui dari batas-batas ya, batas-batas. Tetapi saudara harus hati-hati menggabungkan beberapa istilah dengan hanya berbasis kepada informasi yang sedikit. Karena itu nanti akan mengacaukan logika dan akan terjadi jumping conclusion. Kalau seandainya Mas Heri membaca buku lebih banyak dan lebih detail lagi menulis, maka Mas Heri adalah salah satu andalan saya ke depan. Saya serius ini mengatakan. Saya serius. Maka saran saya, Mas Heri, bacalah buku lebih banyak, pelajari lebih dalam, sampai ini memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan saya. Kalau dengan yang lain saya tidak tahu. Dibandingkan saya, yang kemudian kalau sampean mau membaca lebih detail, lebih tenang lagi membacanya, lalu setelah itu memikirkan lebih serius lagi, lalu membuat kategorisasi dari hasil pembacaannya, maka saya yakin saudara akan lebih baik dari saya ke depan. Insya Allah. Silakan. Terakhir, karena sudah tinggal 3 menit ini waktunya. Husim. Rahusim, silakan Rahusim dulu. Oh, Gus Rahmat, silakan Gus Rahmat. Silakan Rahmat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari beberapa buku atau jurnal yang Ustaz share di grup itu yang membahas tentang Islam kan banyak, Ustaz. Ada normatif teologis, terus ada Islam sebagai wahyu, doktrin atau way of life. Coba enggak usah pakai itu saja Rahmat, suaranya enggak terjelas itu. Lebih baik lebih pakai langsung aja mungkin. Halo Ghazali. Ghazali jangan diganggu dong.
Ya pakai punyanya Ghazali Ustaz. Ini gini Ustaz. Saya temukan tadi di dalam bacaan itu dan juga di buku-buku lain, memang Nggak usah terlalu pemahaman dekat begitu, matanya kelihatan itu. Menakutkan itu. Ya silakan. Ghazali, oke silakan. Gini, pemahaman fundamentalisme itu dikaitkan dengan pemahaman radikalisme. Kenapa? Karena fundamentalisme itu seakan-akan tekstual seperti itu. Nah, ini saya kira kalau di dalam teori ekonomi itu ada namanya teori applied supplier. Ketika kita mengatakan bahwa fundamentalisme itu ketika saya pahami fundamentalisme itu orang memiliki pemahaman yang larinya kepada Al-Quran dan hadis, ingin ke sana terus. Nah, sedangkan di dalam jurnal yang pertama, itu juga ada di halaman pertama kayaknya, itu nanti ketika orang memiliki fundamentalisme, itu nanti dikaitkan kepada tindakan radikalisme. Nah, ini sebenarnya fundamentalisme yang pada hakikatnya fundamentalisme itu apa gitu Ustaz. Karena saya cari di kamus itu fundamentalisme itu kembali ke awal seperti itu. Ketika kita pahamkan ketika fundamentalisme yang itu kembali ke awal itu fundamental itu maksudnya. Ya itu Ustaz maksudnya Ustaz. Iya. Kenapa kok setiap pemahaman fundamentalisme itu selalu dikaitkan dengan nanti melahirkan radikalisme gitu. Bukankah ketika kita memiliki pemahaman fundamentalisme itu kita akan kembali kepada Al-Quran dan hadis? Apakah ini ada salah satu cara agar orang tidak begitu memahami Al-Quran hadis atau gimana? Soalnya ketika kita lihat di kamus saja, fundamentalisme itu memang sebenarnya kembali ke awal, kayak ke Al-Quran dan ke hadis gitu. Ini mengajar saudara ini adalah ujian bagi kehidupan saya ini. Susah, ngajar orang-orang cerdas ini susah, pertanyaannya dalam-dalam. Tapi begini, ada di antara kalangan umat Islam yang kalau kita tarik lagi kepada sejarah, ini mungkin akan habis di tengah jalan penjelasan saya, karena waktunya juga sudah habis. Ada ketika masanya Ali bin Abi Thalib melakukan tahkim, ya. Ada proses tahkim yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditentukan oleh Al-Quran. Yang oleh sebab itulah, maka ada sekelompok orang, kita ingat pada masa itu ada dua kelompok mainstream, ada kelompoknya Ali bin Abi Thalib pada satu sisi, dan ada kelompoknya Muawiyah pada sisi yang lain. Orang yang mendukung terhadap Ali bin Abi Thalib inilah yang kemudian nanti menghasilkan konsep-konsep Syiah, termasuk teologi Syiah yang Imamiyah itu. Dan begitu banyak di dalamnya yang ulat, ada kelompoknya Muawiyah. Ketika terjadi arbitrase atau proses tahkim, ini dalam bidang politik ya, jangan sampai salah paham. Ada proses yang kemudian itu dianggap tidak sesuai dengan itu, di mana komunitas Syiah itu terbagi kepada dua. Ada orang yang setuju terhadap tahkim itu, tetapi ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju itu kemudian keluar dari kelompoknya Ali, kharaja, maka disebut sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij inilah yang kemudian menyalahkan semua kelompok dari dua kelompok tadi itu. Kelompoknya Ali dan kelompoknya Muawiyah. Mengapa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humul zalimun. Maka kelompoknya Ali dianggap kelompoknya orang-orang kafir karena sudah melaksanakan tahkim di luar dari konsepsi standar operasional prosedur yang ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu. Di dalam hasil kajian, saudara-saudara, dikatakan bahwa kelompok Khawarij itu melakukan pendekatan memahami Al-Quran dengan pendekatan tekstualitas, tekstual.
berbasis kepada makna-makna lafzi saja. Oleh sebab itulah fragmen-fragmen Islam yang berbasis kepada makna tekstual itu akan menghasilkan cara pandang yang radikal. Apa maksudnya radikal? Maksudnya radikal yang diinginkan di situ itu bukan redeks dalam artian filosofis, tetapi yang dimaksudkan adalah berbasis kepada tekstualitas Al-Quran. Itulah sebabnya maka di dalam pola perilakunya, jadi Islam itu kan ada Islam normatif, ada Islam sosiologis. Di dalam perilakunya kemudian komunitas yang cenderung bermakna kepada tekstual ini itu kasar. Menganggap orang lain salah, si ini salah, itu salah, begini salah, begitu salah, aku aja yang benar. Menganggap claim of truth itulah yang kemudian mengakibatkan tidak adanya toleransi. Ada perilaku intoleran di dalam pemahaman tekstualitas yang fundamental itu. Nah, begitu. Itulah sebabnya maka Islam fundamentalis di dalam gerakannya menjadi radikalis. Nah, jadi radikal itu radikal perilaku maksudnya. Bukan mari kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya kembalilah, saya tidak pernah pergi kemana-mana. Saya selalu berbasis kepada Al-Quran dan hadis sejak dulu. Bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis yang diinginkan, tetapi kepada makna tekstual itulah sesungguhnya yang diinginkan oleh orang-orang fundamentalis itu. Orang-orang yang mengikuti cara berpikir Khawarij itu disebut dengan New Khawarij. Begitu. Saya kira saya sangat senang sekali kajiannya sudah memasuki kepada pendekatan sosiologis historis, tetapi ini nanti akan kita bahas pertemuan setelahnya. Kenapa? Masih ada? Maaf sebelumnya. Ya, soalnya saya menemukan di bukunya Dr. Ainun Naim yang pluralisme agama itu mengatakan bahwa fundamentalisme itu